Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Uli, NIM 121 190 168. Di sini saya akan presentasikan rencana penelitian yang akan saya lakukan, yaitu dengan tugas ini ataupun tugas UTS ini pada mata kuliah metodologi penelitian, di mana saya mengangkat judul tentang penerapan diagram kendali X bar dan R untuk optimasi waktu pengeringan RSS di PT Perkebunan Nusantara 1, Regional 7, Unit Kedaton. Adapun yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat judul tersebut adalah seperti yang kita tahu bahwa industri perkebunan karet, khususnya di PT Perkebunan Nusantara 1, Regional 7, Unit Kedaton ini merupakan salah satu sektor yang penting dalam mendukung ekonomi nasional melalui produksi RSS ataupun Rich Market Share, di mana fokus utama penelitian saya itu terletak pada ketidakstabilan waktu pengeringan dalam produksi RSS ataupun Rich Market Sheet di PT PN 7 unit kedaton tersebut yang menyebabkan variasi kualitas produk yang berdampak negatif pada daya tahan, standar mutu, dan juga daya saing di pasar global. Nah, proses pengeringan RSS ini melibatkan beberapa faktor seperti suhu, kelembapan, dan juga ketebalan lembaran karet. Namun, fokus utama penelitian saya ini adalah terletak pada waktu pengeringan karena variabilitasnya dianggap sebagai penyebab utama perbedaan kualitas, di mana indikator utama yang saya eh, kaji dan juga objek yang saya kaji berupa waktu pengeringan RSS yang akan dipantau dan dikendalikan menggunakan diagram kendali X bar dan R dengan metode kontrol kualitas statistik ataupun SPC yang telah terbukti efektif dalam mengurangi variasi di industri manufaktur. Ya, meskipun belum banyak diteliti secara mendalam dalam konteks pengolahan karet. Namun, studi ini menggunakan data historis untuk menetapkan batas kontrol melalui X bar dan juga R dengan tujuan mengidentifikasi pola variasi dan merekomendasikan waktu pengeringan optimal yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk RSS yang signifikan. Berikut merupakan rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama adalah bagaimana ketidakstabilan waktu pengeringan mempengaruhi kualitas produk akhir RSS di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Kedaton ini. Yang kedua, bagaimana penerapan metode statistical process control ataupun SPC dengan menggunakan diagram peta kendali X bar dan R yang dapat membentuk, mengidentifikasi, dan juga mengendalikan waktu pengeringan. Dan yang terakhir adalah bagaimana optimasi waktu pengiriman melalui metode SPC yang dapat meningkatkan konsistensi kualitas produk RSS yang dapat membuat lebih kompetitif di pasar global. Nah, adapun tujuan penelitian yang saya berikan yang pertama adalah eh, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi ataupun yang mempengaruhi ketidakstabilan waktu pengeringan pada industri karet, khususnya di dalam produksi RSS ataupun RIPS market ini. Yang kedua adalah mengukur dan mengevaluasi variasi waktu pengeringan dengan menggunakan metode SPC melalui diagram kendali X dan R. Dan yang terakhir adalah merancang solusi optimal berbasis SPC yang dapat diterapkan dalam proses produksi RSS dalam mengoptimalkan waktu pengeringan dan meningkatkan efisiensi serta daya saing produk di pasar global. Berikut merupakan manfaat penelitian saya, di mana terdapat empat eh, manfaat penelitian yang saya berikan. Yang pertama adalah bagi ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa eh, penelitian itu bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, di mana penelitian saya ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang pengendalian SPC ataupun di bidang pengendalian kualitas ataupun quality control dan juga statistical process control. Nah, yang kedua adalah manfaat di bagian empiris. Nah, penelitian saya ini menawarkan keterbaruan dengan menerapkan metode SPC ataupun statistical process control, di mana dalam proses pengeringan RSS yang belum banyak diteliti secara mendalam di industri pengolahan karet. Yang ketiga adalah manfaat praktikal ataupun manfaat bagi PT Perkebunan ataupun manfaat bagi perusahaan tersebut. Nah,
Bagi PT Perkebunan Nusantara 1, Regional 7 Unit Keraton ini, penelitian saya ini mungkin akan memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah variasi waktu pengeringan dalam produksi RSS. Dan yang terakhir adalah manfaat sosial. Jadi, manfaat sosial ini bagi perguruan tinggi ataupun bagi institusi kita, di mana penelitian saya ini dapat mendukung kerjasama antara dunia industri dan juga perguruan tinggi melalui penerapan hasil penelitian dalam praktik industri yang nyata. Berikut merupakan batasan penelitian saya, di mana terdapat beberapa batasan, yaitu yang pertama adalah batasan objek ataupun karakteristik industri yang saya teliti. Jadi penelitian ini dibatasi pada industri pengolahan karet, khususnya proses produksi RSS di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Kedaton ini. Jadi fokus utama saya adalah pada proses pengeringan RSS yang dianggap krusial dalam menentukan kualitas produk akhir. Yang kedua adalah populasi, di mana eh, populasi dalam penelitian saya ini adalah seluruh batch produksi RSS yang melalui proses pengeringan di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Kedaton ini. Dan beberapa sampel yang saya pilih adalah data historis waktu pengeringan dari sejumlah batch yang representatif untuk menganalisis variasi waktu pengeringan dan juga kualitas produk RSS. Dan batasan yang berikutnya adalah instrumen yang saya gunakan, di mana pada penelitian saya ini adalah eh, merupakan data historis produksi yang berhubungan dengan waktu pengeringan dan juga kualitas RSS. Selain itu juga instrumen analisis saya adalah diagram peta kendali X-bar dan R dari metode statistical process control ataupun SPC untuk mengukur dan mengontrol variasi waktu pengeringan. Dan batasan yang selanjutnya adalah metode yang saya gunakan, di mana metode yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah metode SPC ataupun Statistical Process Control, di mana ini melalui diagram X-bar dan juga R untuk mengidentifikasi variasi waktu pengeringan. Dan penelitian saya ini dibatasi pada penerapan SPC dalam konteks kontrol proses tanpa menyelidiki faktor-faktor eksternal lainnya di luar proses pengeringan. Nah, yang selanjutnya adalah batasan penelitian di indikator yang saya analisis. Jadi pada waktu pengaringan, sebagian variabel utama yang mempengaruhi kualitas RSS, di mana variasi waktu pengeringan dan juga kualitas akhir RSS ini akan diukur berdasarkan standar industri yang berlaku. Nah, penelitian saya ini tidak mencakup variabel-variabel lainnya seperti suhu, kelembapan, ataupun ketebalan lembaran karet secara rinci, kecuali jika relevan dengan variasi waktu pengeringan. Batasan selanjutnya adalah penelitian saya ini saya lakukan di PT Perkebunan Nusantara 1, Regional 7 Unit Kedaton, di mana ini menjadi satu-satunya lokasi produksi RSS yang saya teliti. Dan wilayah ini juga saya pilih karena proses produksi RSS yang signifikan di pabrik tersebut dan juga relevansi pada masalah yang saya teliti. Berikut merupakan penjelasan dari gambar sebelumnya tentang batasan penelitian yang saya buat, dan berikut merupakan novelty ataupun gap penelitian saya. Nah, penelitian saya ini terdapat beberapa gap ataupun novelty dari penelitian saya, di mana penelitian saya ini memiliki keunikan karena berfokus pada proses pengeringan rich market seed saja di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Unit Kedaton ini. Dan penelitian ini belum banyak diteliti oleh peneliti-peneliti lainnya. Nah, jadi keunikan objek ataupun wilayah penelitian saya, di mana eh, penelitian saya ini saya fokuskan pada PTPN 1 Unit Kedaton ini yang merupakan salah satu produsen RSS di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah eh, mungkin keunikan dari isu keilmuan ataupun pengetahuan, di mana ketidakstabilan waktu pengeringan RSS ini merupakan isu kritis yang berdampak langsung pada kualitas produk. Meskipun kontrol kualitas dalam industri manufaktur secara umum telah diteliti, eh, namun penerapan metode kontrol kualitas statistik pada proses pengeringan dalam pengolahan karet, khususnya RSS itu
masih sangat terbatas dan menjadi peluang baru untuk kontribusi pengetahuan. Yang berikutnya adalah penelitian saya ini juga menggunakan statistical process control ataupun SPC di mana khususnya pada diagram kendali X bar dan juga R. Dan ini digunakan secara luas dalam industri manufaktur. Namun penerapan teori ini pada proses pengeringan dalam proses karet, pengolahan karet untuk memantau variabilitas waktu pengeringan dan juga dampaknya pada kualitas RSS yang merupakan pendekatan yang belum banyak dieksplorasi oleh orang lain. Dan yang selanjutnya adalah variabel utama yang saya gunakan adalah waktu pengeringan sebagai faktor kunci yang mempengaruhi kualitas RSS. Jadi fokus saya pada waktu pengeringan. Jadi sebagai variabel kritis ini yang belum banyak diteliti dan dalam industri karet, terutama dengan eh, mengaitkannya secara langsung dengan konsistensi dan juga standar mutu produk. Yang berikutnya adalah eh, gap yang berhubungan dengan instrumen utama yang saya gunakan adalah data historis terkait waktu pengeringan dan kemudian akan saya analisis menggunakan diagram peta kendali X bar dan juga R dan eh, penelitian ini juga saya harapkan dapat menemukan waktu pengeringan yang optimal yang dapat meningkatkan konsistensi kualitas RSS di mana pada penelitian ini, teknik analisis yang saya harapkan itu dapat memberikan pemahaman yang baru mengenai kontrol proses dalam produksi RSS dengan potensi untuk diterapkannya lebih luas di industri sejenis. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.